McLaren diam-diam dan secara mengejutkan menjadi tim pertama yang merilis livery baru untuk mobil 2024 mereka pada hari Selasa malam kemarin. Mobil yang dinamai MCL38 ini tampil lebih garang dengan kombinasi warna oranye dan hitam. Jika dibandingkan dengan musim lalu, dihapusnya warna aksen biru di mobil memang membawa perubahan signifikan terhadap aura yang ditampilkan oleh MCL38, yaitu lebih simpel dan lebih tegas. Meski sudah bisa ditebak kalau warna hitam yang lebih dominan jelas dipakai untuk keperluan efisiensi berat mobil. Hanya saja memang harus diakui kalau McLaren ini merupakan mobil dengan sponsor paling ramai dibanding tim-tim lain, membuatnya terkesan agak sumpek dengan banyaknya stiker yang ditempel. Untuk sementara, kami hanya bisa mengomentari soal corak warna saja, belum bisa ke hal-hal teknis, karena memang McLaren kemarin hanya merilis livery barunya saja di sasis mobil musim lalu. Rencananya McLaren akan meluncurkan sasis asli dari mobil MCL38 pada tanggal 14 Februari mendatang bersamaan dengan Mercedes dan barengan juga dengan pemilu. Ada beberapa hal yang menarik dari perilisan livery baru dadakan McLaren kemarin. Salah satunya aura positif yang dipancarkan dari tim di awal 2024 ini sangat jauh berbeda daripada aura yang ditampilkan musim lalu. Kita tahu jika McLaren memulai musim 2023 dengan sangat pesimis karena kegagalan tim dalam memenuhi target development mobil. Dan memang benar, selama 7 balapan pembuka, mereka keteteran dan untuk bersaing di papan tengah saja mereka ngos-ngosan. Sebelum akhirnya McLaren bangkit dengan serangkaian upgrade pada pertengahan musim. Tetapi aura yang ditunjukkan McLaren kali ini sangat berbeda dengan rasa optimisme tinggi yang mereka usung dengan bekal apa yang sudah diraih tahun lalu. Ekspektasi yang ditaruh kepada McLaren cukup tinggi di 2024, mengingat keberhasilan mereka memutar balik keadaan dari tim mediocre menjadi tim pesaing terdekat Red Bull musim lalu. Banyak pihak yang penasaran apakah McLaren mampu melanjutkan tren positif tersebut musim ini. Andrea Stella selaku tim prinsipal sudah memberikan beberapa bocoran mengenai seberapa tinggi kepercayaan diri McLaren dalam menghadapi 2024. Momentum yang mereka punya mungkin adalah salah satu yang terbaik di grid saat ini dan atmosfer tim bisa dikatakan sangat on fire dengan pencapaiannya tahun lalu. Apalagi McLaren adalah tim pertama yang sudah mengerjakan mobil generasi ground effect di fasilitas wind tunnel model terbaru. Di video sebelumnya, kami sudah pernah jelaskan soal rahasia-rahasia yang disimpan McLaren di balik wind tunnel terbarunya tersebut, yang mampu memberikan tim peluang yang lebih besar untuk menghasilkan mobil kompetitif. Wind tunnel anyar juga memberikan McLaren ruang development mobil yang lebih luas untuk meningkatkan performanya di sirkuit secara berkala lewat upgrade-upgrade yang diluncurkan. Tidak heran, banyak yang menanti-nantikan soal seperti apa bentuk asli dari MCL38 nanti. Target McLaren sebenarnya tidaklah muluk-muluk, yaitu mereka ingin mempertahankan konsistensinya di podium dan bisa menjaga level persaingannya di papan atas sepanjang musim. Namun, tak ada salahnya memberikan ekspektasi lebih kepada tim legendaris ini mengenai sebesar apa peluang mereka untuk bisa menjadi pesaing utama bagi Red Bull, mengingat mereka memiliki pendekatan development mobil yang sama. Baik Red Bull ataupun McLaren, musim lalu punya mobil dengan karakteristik mobil yang cukup persis, yaitu kuat di tikungan cepat, stabil, dan lemah di tikungan lambat. Pendekatan atau metodologi development mobil antara RB19 serta MCL60 juga sama, yaitu memprioritaskan downforce di underfloor dan keseimbangan platform lewat desain suspensi. Bedanya adalah McLaren masih sangat sensitif terhadap perubahan suhu trek dan aerodinamika mereka belum efisien dengan level drag yang besar, berdampak ke top speed di lurusan yang kurang powerful. Dua kelemahan itu yang menjadi fokus dalam pengembangan mobil 2024 untuk menyempurnakan momentum yang sudah mereka bangun musim lalu. Jadi secara fondasi, McLaren sudah punya dasaran yang bagus dan menjadi tim kedua setelah Red Bull yang mampu memahami regulasi ground effect dengan efektif. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan kedatangan Rob Marshall dan David Sanchez yang akan bekerja bersama Peter Prodromou dalam trio divisi teknis yang bagi Stella merupakan gambaran dari kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk membawa McLaren kembali ke jalur juara. Stella sendiri sudah mengumbar optimisme karena dari development yang mereka buat di wind tunnel baru, mereka bisa melihat adanya peningkatan dari apa yang sudah mereka bangun tahun lalu.
Ia optimis jika McLaren bisa mempertahankan level development mobil dan performa musim lalu adalah gambaran dari apa yang ia harapkan dari sasis asli MCL38 ketika ia turun di trek untuk pertama kalinya. Tantangan yang dihadapi McLaren dibanding musim lalu juga berbeda. Jika di 2023 mereka mengalami performa yang ngedrop dan kemudian berhasil bangkit di pertengahan musim, maka di 2024 tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara McLaren mempertahankan tingkat development mobil sepanjang musim. Ini pekerjaan yang tidak mudah, karena kita sudah lihat tahun lalu, selain Red Bull, development mobil di tim-tim lain sangatlah intens, terutama di antara McLaren, Ferrari, Mercedes, dan bahkan Aston Martin. Kompetitif di awal musim tidak menjamin jika performanya akan terus bertahan, dan tugas Stella adalah membagi strategi pemberian upgrade supaya bisa menjaga level performa timnya. Mantan race engineer Fernando Alonso mengatakan jika mereka masih melihat ruang yang cukup terbuka dari konsep mobil yang mereka anut sekarang. Bahkan Stella sudah sesumbar jika McLaren sudah melakukan development yang sangat menarik secara diam-diam di balik layar dan diharapkan bisa dipakai secepatnya di awal musim ini. Ia berani mengklaim jika hampir semua area seperti efisiensi aero, downforce, dan drag mengalami improvisasi dari data yang mereka lihat di simulasi, dan hasilnya bisa dilihat di track nanti. Sebuah statement yang sepertinya sudah cukup untuk menggambarkan seberapa optimis McLaren di 2024. Dan Stella ini bukanlah tipe pemimpin yang suka menutup-nutupi sesuatu di depan media, dan ucapannya bukanlah seperti janji manis politisi di negeri plus 62. Stella adalah orang yang frontal dan belak-belakan di depan media, jadi setidaknya ucapannya bisa dipegang, dan itu membuat kami semakin tak sabar melihat McLaren musim ini. Selain soal menjaga development mobil, tantangan lain bagi McLaren adalah bayang-bayang Red Bull yang sama-sama masih menyimpan misteri soal seberapa jauh mereka sudah mengembangkan mobil RB20. Kita tahu kalau Red Bull sudah memulai pengembangan mobil 2024 sejak jauh-jauh hari dan jadi tim paling awal yang mengalihkan fokusnya ke mobil musim ini. McLaren mengaku ketar-ketir dan khawatir jika Red Bull sudah 1 atau 2 langkah di depan mereka dengan keunggulan waktu development tersebut. Dengan menjadi tim paling awal yang fokus ke 2024 dan sudah tidak menyentuh mobil RB19 sejak Agustus, wajar jika tim rival bertanya-tanya soal bakal seperti apa evolusi RB20 nanti. Seperti yang kami bahas kemarin, tim-tim rival setidaknya harus menemukan peningkatan performa sebesar 1 detik untuk bisa mengimbangi Red Bull musim lalu. Itu baru sebatas mengimbangi. Belum lagi kalau Red Bull bisa improve lagi dengan mobil barunya di 2024, mengingat mereka sudah terbebas dari hukuman pembatasan aero karena pelanggaran budget cap. Jadi bakal seperti apa McLaren tahun ini? Meskipun semua masih bergantung ke seberapa canggihnya mobil baru Red Bull, namun setidaknya impresi awal yang diberikan sudah cukup optimis dan jauh lebih baik dari setahun yang lalu. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.